Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman. Tempat tinggal saya Desa Sukamana, Kecamatan Cugenang, Kampung Cangklek. Saya salah satu korban bencana alam yang terjadi di lingkungan Kecamatan Cianjur, di lingkungan Kabupaten Cianjur, Kecamatan Cugenang. Saya sangat merasakan bagaimana terjadinya gempa. Saya baru pulang kerja. Saya sebetulnya dari kemarin-kemarin udah merasakan bahwa sebelum terjadinya gempa ini mungkin ada aba-aba dulu malam. Pada saat malamnya itu sekitaran jam setengah 1 terjadi guncangan kecil. Nah, pada siang harinya sekitaran jam 11 terjadi guncangan yang sangat dahsyat. Pada waktu terjadinya gempa, goyangnya kayak ke samping gitu, sampai kayak mau ditumpahin gitu ya. Saya sempat melihat juga rumah ataupun bangunan, terutama rumah saya pas kusen pintu ya. Saya ngelihat sampai sekarang, saya masih terbayang gitu, dindingnya seperti ini, miringnya sampai gitu. Ketika saya melihat rumah kusen rumah itu miringnya seperti ini, dan saya cuma terpental ya, sampai sempat gini, dan akhirnya bangkit lagi. Saya sempat melihat juga di lingkungan sekitar. Pas saya ngelihat keluar rumah, tiba-tiba balik lagi kayaknya mental. Cuman pas balik lagi rumah tetangga sebelah ambruk menimpa bangunan rumah saya sendiri. Waktu pas saya terpental, saya sempat pasrah juga, Mas. Pas saya terpental gini, pasrah, saya sambil mengucapin la ilaha illallah. Saya sempat pasrah gitu. Tapi pas saya ngelihat keluar, bangkit lagi, kan anak saya di dalam, Mas. Anak saya di dalam. Makanya saya nyuruh, "Adek, kakak cepat keluar sama yang kerja di rumah." Pada saat itu ada yang kerja di rumah. "Cepat keluar." Sempat melihat ke depan. Pada saat itu genteng bangunan masjid pada saat itu berjatuhan. Itu masih goyang-goyang sedikit, Mas. Ibu udah keluar sama adek. Udah ada di luar pada saat itu. Makanya saya langsung gabung sama keluarga nyari tempat yang jauh dari bangunan gitu. Saya lari bersama keluarga semuanya ke lapangan gitu. Nah, setelah di lapangan baru saya ingat istri gimana keadaan gitu. Pada saat itu masih bisa nelpon, kontekan gitu, masih bisa gitu. Nah, pas mau nelpon lagi, mau nanyain keadaannya seperti apa, gimana dan di mana sekarang. Pada saat itu udah mati total, listrik pun mati, sinyal pun nggak ada gitu. Itu belum ada tim medis, belum ada siapa-siapa ya. Yang pertolongan pertama sebisa-bisa warga yang memberikan minum gitu, ada, alhamdulillah gitu. Karena saking kagetnya kan kita jadi kering juga, pengen minum gitu. Yang saya rasakan itu ya, yang saya rasakan. Ada air minum pun saya sangat gembiranya gitu, sangat enak waktu itu ya, sangat terasa gitu. Dan akhirnya pada saat itu sekitar maghrib ya, jam 6, saya terpaksa nyari motor mau jemput istri, karena istri takutnya nggak bisa pulang ataupun takut terjadi sesuatu. Pada saat itu saya menelusuri jalanan, Mas. Pada saat itu menelusuri jalan semua ditutup. Pada saat itu ditutup, mau lari ke daerah Kedung.
nggak bisa. Apalagi jalan utama kan udah di apa, udah tertimbun longsornya tanah itu, jadi nggak bisa dilewati. Nah akhirnya saya tadinya mau ambil jalan pintas, jalan Kedung. Nah di Kedung udah banyak warga, kata warga di situ nggak bisa jalan sini, karena emang ngelihat sekarang gitu ya, udah emang banyak rumah yang roboh menimpa jalan juga gitu, jadi udah tertutup juga jalan. Lari lagi ke perumahan, jalan perumahan. Di jalan perumahan malam-malam itu Mas, sekitar jam 9. Wah, jam 9 dalam keadaan gelap itu ya. Dalam keadaan gelap seperti itu. Saya minta tolong ke warga, "Pak, bisa masuk jalan sini nggak?" "Aduh maaf Pak, maaf," katanya, "nggak bisa, ini udah banyak tenda, kalaupun nggak ada tenda bisa dipaksain, tapi ini udah banyak tenda." Saya udah kebingungan pada saat itu, udah bingung saya pada saat itu, bingung mesti gimana, mesti jalan mana ini saya ya pada saat itu. Dan akhirnya saya nemu jalan yang sangat ya lumayan jauh juga ya, lumayan jauh. Jalannya Jalan Limbangan Sari waktu itu. Pada saya masuk ke Kampung Limbangan Sari, banyak juga warga yang udah standby gitu di pinggir jalan ya. Nah, karena mungkin takut ada gempa lagi susulan, jadi pada nggak mau tinggal di rumah gitu, di dalam rumah gitu. Nah pada saat di jalan banyak sekali ya warga yang berhamburan, ambulan yang membawa korban. Pada saat itu malam hari itu ya, malam sekitaran jam 10, kalau nggak ya jam 10-an, berhamburan warga. Dan saya sempat lihat-lihat ke sekitar jalan ya, banyak rumah-rumah yang roboh. Kemungkinan saya pikir itu masih banyak warga yang tertimpa di dalamnya itu. Karena pas waktu itu pas kejadian Mas, pas kejadian ini mungkin banyak warga yang tertimpa, karena berhubung warga juga memikirkan dirinya sendiri dan akhirnya dibiarkan dulu dengan menyelamatkan masing-masing dulu gitu. Dan akhirnya setelah sampai di lokasi di Puskesmas Cugenang, saya sedikit kecewa juga. Pada waktu itu istri saya udah pulang. Sempat melihat ya banyak sekali korban yang meninggal di puskesmas, di pelataran puskesmas itu banyak sekali korban yang meninggal, yang lagi ditangani oleh karena pada waktu itu tim medisnya yang ada dulu baru yang ada, karena yang sebagian medis yang ada di situ itu pada lagi nggak ada di lokasi waktu itu pada saat itu ya. Nah, saya sempat lihat ada yang lagi dimasukin ke ambulan, mau dievakuasi mungkin ya ke rumah sakit. Dan akhirnya saya balik lagi, setelah pulang lagi, pas nyampe, karena saya ngambil jalur yang awal, pas nyampe Limbangan ada istri saya nelpon. Saya masih belum stabil ya keadaan, sampai bawa kendaraan juga sambil gemetaran Mas, sambil gemetaran. Saya lihat kampung sekitar udah warganya udah agak tenang mungkin ya, udah pada kumpul di lapangan dan di lingkungan sekitar. Waktu itu cuman banyak warga yang berhenti, yang pejalan gitu, yang berhenti, yang melihat suasana ambulan pada saat itu berhamburan. Ada yang dari arah barat juga berhamburan ya. Nah pada saat itu saya menuju istri saya ke BPAS, dan di situ rencananya saya ingin karena kalau misalkan saya waktu itu tidur di lingkungan kampung saya sendiri tidak memungkinkan Mas. Pada saat itu nggak ada tempat berteduh, terpal pun nggak ada, tenda pun nggak ada. Pada saat itu cari pelindungan sekiranya di mana, dan akhirnya alhamdulillah saya punya rekan juga, teman yang bisa yang bisa saya ditempati itu rumahnya, dan alhamdulillah
saya menuju lokasi ke daerah Leles, ke perumahan Bumi apa itu, lupa lagi saya juga ya. Dan di situ pun juga pada hari Selasanya, sekitar jam 7-an, jam 7 lebih 10-an itu terasa getarannya cukup lumayan besar, karena diperkirakan waktu itu getarannya sekitaran 2,8 ya. Sempat berhamburan juga tuh, karena adik saya juga ada yang masih tidur, sempat saya ini juga rangkul sambil baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya sempat panik karena ibu kan lagi di dalam, sempat bilang ada lagi gempa. Dan akhirnya saya juga kaget, panik lagi, berhambusan keluar. Dan setelah di luar, saya melihat warga-warga juga yang udah di luar gitu. Nah, alhamdulillah dari situ saya sempat trauma, nggak mau masuk lagi ke dalam rumah gitu, karena mungkin pada saat itu rasa paniknya itu melebihi gitu ya, melebihi yang karena sebelumnya udah terulang, karena mungkin lebih takut lagi perasaannya gitu ya. Pada saat itu bayangannya gimana kalau misalkan di rumah, wah ini kayaknya romo juga, makanya gak berani masuk lagi, diam aja di sekitar lingkungan jalan itu ya. Nah di situ sambil duduk sambil menenangkan diri lah mas, pada saat itu sambil menenangkan diri, sempat runding juga sekiranya hari ini kita mau bagaimana, mau di mana tinggal waktu itu ya. Dan akhirnya memutuskan adik saya mengajak untuk bermukim dulu di Jakarta. Dan saat itu juga saya berpikir, istri kan kerja juga mas, takutnya di kantor dibutuhkan juga tenaga medis ataupun apalah gitu ya. Jadi kalau bisa jangan jauh-jauh dulu. Pada saat itu saya ngasih saran ke istri, kalau bisa jangan jauh-jauh dulu. Dan akhirnya pada akhirnya ya saya memutuskan kita coba dulu kita laksanin dulu keinginan adik saya, kita berangkat dulu ke Jakarta. Hari ini juga kita berangkat ke Jakarta. Nah kalau bisa sehari aja di Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta, rencananya itu baru rencana ya mas, sehari. Nah setelah itu saya pulang dulu ke rumah mas, sempat pulang dulu ke rumah ngambil pakaian sambil lihat suasana di lingkungan sekitar seperti apa mas. Dan ternyata masih semakin semeraut orang-orang, semakin panik gitu ya, panik gitu. Dan akhirnya di situ saya nyampe rumah. Setelah nyampe rumah, ngambil pakaian saya, pakai koper, sebawa-bawanya aja mas ke sini. Nggak pilih-pilih baju mana atau mana yang dipakai, enggak, saya ambil aja. Bahkan dari jemuran pun saya langsung dimasukin ke koper. Pas saya udah masuk, sempat ke dalam dulu sambil lihat-lihat situasi. Ternyata di dalam juga mas, di dalam kampung saya gitu, banyak yang bikin tenda di jalanan itu. Alhamdulillah dari situ langsung saya berangkat ke Jakarta. Akhirnya nyampe juga di sini, di Kampung Rambutan. Nah, bisa berteduh, agak sedikit tenang pada waktu itu. Dan pada malam harinya ketika mau tidur di atas loteng itu, di atas, saya nggak berani mas, karena masih terbayang, masih terasa lah gitu ya getarannya, masih terasa lah getarannya. Jadi saya memutuskan tidurnya di bawah gitu, ngebarak gitu sama keluarga gitu. Harapan saya untuk kedepannya gini mas, semua warga yang tertimpa ataupun seluruh
warga negara Indonesia, kita ambil hikmahnya aja Mas, kita ambil hikmahnya, kita lebih waspada lagi Mas ya, kita harus lebih meningkatkan lagi ketakwaan kita ya pada Tuhan, kepada Allah ya. Harapan saya untuk kedepannya juga mesti saya ingin dikasih kekuatan kepada orang-orang yang terkena musibah juga Mas gitu. Istilahnya harapannya lah gimana Mas? Cepat pulih lah Mas, cepat pulih lagi lah, seperti biasa-biasa lagi lah gitu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada keluarga Willy Mas beserta PT Willy Mas Panen yang telah menampung saya di tempat dan alhamdulillah saya telah mendapatkan bantuan juga dari PT Willy Mas Panen ini. Semoga untuk kedepannya PT Willy Mas Panen ini semakin maju, semakin jaya lagi, semakin diberikan kesehatan juga ya kepada keluarganya juga yang telah menampung saya di rumahnya ini gitu. Dan sampai saat ini tim PT Willy Mas Panen ini masih berada di lokasi, masih memberikan santunan, bantuan, masih belusukan, masih ke tempat lokasi titik terjadinya gempa, dan semoga semua tim kru PT Willy Mas Panen ini diberikan keselamatan juga, diberikan kesehatan, dan semakin jaya, semakin maju lagi. Alhamdulillah, cukup sekian mungkin informasi dari saya. Lebih akuratnya lagi mungkin insya Allah dapat dari yang lainnya aja lah gitu Mas. Ya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.